والعصر إن الإنسان لفي خسر. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, babu dzikril mauti wa qisaril amal. Bab tentang mengingat kematian dan memendekkan angan-angan, ya. Yaitu keutamaan seorang mengingat kematian dan keutamaan seorang tidak berpanjang-panjang angan-angan. Kemudian seperti kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan ayat-ayat sebelum membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan serentetan ayat yang sangat banyak yang mengingatkan kita untuk sadar bahwasanya kita hidup di dunia cuma sementara dan jangan terlalu panjang angan-angan. Karena kalau panjang angan-angan duniawi, kita lupa dengan hakikat kita yang hanya sebentar dan tidak tahu kapan selesai kehidupan ini. Ayat yang pertama beliau bawa, qala Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau seluruh jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya ganjaran kalian akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang sungguhnya telah sukses, telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Dalam ayat ini Allah buka dengan firman-Nya kullu nafsin, dan kullu adalah salah satu lafal yang menunjukkan keumuman, bahkan lafal yang sangat kuat yang menunjukkan keumuman. Kalau kita artikan seluruh yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, sehingga umum ini mencakup seluruhnya, baik muda atau tua, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, terkenal atau tidak terkenal, ahli ibadah atau ahli maksiat, ya, lelaki maupun wanita. Maka semua masuk dalam keumuman ini. Selama dia bernyawa, suatu saat dia akan merasakan kematian. Tidak mungkin dia hidup selama-lamanya. Tidak mungkin dia merasakan keabadian. Suatu saat dia akan meninggal. Tapi entah kapan dia akan meninggal. Cuma tidak ada seorang pun yang keluar dari keumuman ayat ini. Ya. Meskipun dia orang terkuat di dunia, meskipun dia raja, meskipun dia adalah presiden, meskipun memiliki bodyguard yang banyak, dia pasti akan merasakan kematian. Tidak ada bedanya satu dengan yang lainnya. Ya. Bukan berarti kalau orang kaya umurnya lebih banyak. Tidak. Allah telah berfirman tentang orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Yaitu orang yang mengumpulkan harta-hartanya, kemudian dia hitung-hitung hartanya. Semakin banyak, semakin banyak. Dia menyangka, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya akan membuat dia kekal. Kalla, sekali-sekali tidak. Uang kita bertambah banyak, tidak mengurangi umur, tidak menambah umur kita sedetik pun. Jika waktunya meninggal, maka meninggal. Maka ini umum, ayat ini mencakup kaya, miskin, pejabat, orang terkenal, enggak terkenal, waktunya meninggal, meninggal. Kemudian Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, ayat ini dibawakan dalam surat Al-Imran terkait dengan perang Badar. Yaitu Allah mengatakan setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Mau meninggal dalam perang Badar atau meninggal di kesempatan yang lain. Tinggal kita mau meninggal mulia atau meninggal tidak mulia. Meninggal waktunya meninggal, meninggal. Mau kena gula, mau karena kena jantung atau ditabrak mobil atau dibunuh orang atau meninggal mulia, meninggal dalam dakwah, meninggal dalam jihad, ya. Terserah kita mau meninggal semua waktunya meninggal, waktunya mati. Apa kata penyair? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab untuk menuju kematian banyak, tetapi tujuan sama-sama mati. Seakan-akan Allah kasih hiburan kepada mereka. Kamu meninggal pun dalam perang Badar, kau pasti mati. Mau mati sekarang, silakan. Enggak juga, nanti juga akan apa? Mati. Ya. Enggak juga akan mati. Kalau mati sekarang, mati mulia. Kalau enggak sekarang juga akan datang kematian. Kemudian adapun pahala kalian maka akan
sempurnakan pada hari kiamat kelak. Di sini di antara faedah Allah menamakan ganjaran dengan ajar. Ujur jama' dari ajar. Ajar itu kalau bahasa Arab artinya upah. Allah menamakan ganjaran pahala dengan upah supaya kita paham bahwasanya memang kita akan dapatkan upah tersebut. Seperti seorang bekerja, setelah bekerja tidak mungkin dia pasti akan mendapat apa? Upahnya. Dan ini metode Allah agar seorang semangat dalam beramal soleh karena dia akan dapat upahnya, dia akan dapat ganjarannya. Seperti Allah menamakan orang yang berinfak di jalan Allah adalah memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha qardan hasanan, kalau kalian beri hutangan kepada Allah. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa yang beri hutangan kepada Allah? Allah menamakan menyumbang di jalan Allah dengan memberi hutang kepada Allah supaya kita yakin bahwasanya utang itu pasti dibayar. Yang berhutang adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti dibayar dan bayarnya pun bahkan berlipat ganda, bayarnya dengan riba. Riba di akhirat ya. Oleh karenanya ini penamaan agar kita semangat bahwasanya siapa yang berjihad, berjuang jalan Allah, dia berhak mendapatkan ganjaran. Maka Allah namakan pahala dengan ajar. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sungguhnya pahala atau ganjaran kalian ya akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Setelah itu Allah menjelaskan tentang kesuksesan yang sesungguhnya. Faman zuhziya 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka. Ya. Zahzaha disebut zahzah anil makan idza jadzabahu bisur'ah. Disebut zahzah dalam bahasa Arab maksudnya jika diambil dengan cepat, dipindahkan ke satu tempat, dipindahkan dengan cepat, disebut dengan zahzah, yaitu siapa yang diselamatkan dari neraka ya dengan cepat ya. Karena neraka itu menyambar-nyambar. Kemudian udkhilal jannah, kemudian masuk surga, faqad faz, maka dia telah sukses yang sesungguhnya. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya ya. Sukses itu adalah selamat dari neraka, masuk surga. Percuma seorang di dunia sukses tapi di akhirat masuk neraka. Percuma. Oleh karenanya Allah mengingatkan tentang kesuksesan yang sungguhnya, maka seorang di dunia ini jangan terlalu banyak berangan-angan tentang dunia. Rubah angan-angannya menuju apa? Akhirat. Jadikan orientasi kehidupan akhirat. Bagaimana dia bisa selamat dari neraka dan bisa masuk dalam surga. Karena itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Parameter sukses sesungguhnya adalah selamat dari neraka, masuk surga. Kalau bahasa kita faqad faz itu siapa yang menang di dalam pertandingan, manil faiz, siapa yang menang? Ini dia yang menang, lomba kuda dia yang menang, lomba ini dia yang menang. Ini yang menang sesungguhnya selamat di surga. Inilah perlombaan yang sesungguhnya. Betapa banyak orang berguguran di atas sirat, jatuh ke dalam neraka jahanam, dan ada sekelompok orang yang selamat. Mereka itu yang menang yang sesungguhnya. Makanya disebutkan kalau nggak salah Haram bin Milhan, salah seorang sahabat Nabi, ketika dia diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran, pergilah dia suatu daerah, ternyata dia dibohongin, mereka ternyata berkhianat. Dia datang tiba-tiba ada yang tikam dari belakang, dari dada, kemudian tembus pedang tersebut tembus ke dadanya, dari belakang tembus ke dadanya. Kemudian dia pegang darahnya bercucuran. Kemudian dia pegang darahnya, dia berkata, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Saya telah menang. Itu anal faiz. Sungguh saya telah menang demi sang penguasa Ka'bah. Artinya inilah cita-citanya. Ternyata dia meninggal mati apa? Syahid. Dia tidak kecewa sedikit pun, bahkan ucapan yang keluar dari lisannya, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Saya telah berhasil. Saya telah sukses demi penguasa Ka'bah. Meninggal dunia. Ini orang yang paham tentang kesuksesan yang sesungguhnya. Maka hidup kita ini tidak lama, kita berusaha mencari kesuksesan. Maksud saya kita ini harus masing-masing punya proyek akhirat. Proyek dunia kita banyak, alhamdulillah. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil, kadang malah banyak utang. Proyek akhirat harus ada. Target mungkin hafal ini kayak, target hatam Quran kayak, target menyantuni anak yatim kayak, target bikin masjid kayak, target dakwah kayak, target menulis buku kayak, target. Hidup ini target. Kalau enggak kita punya target, kita merasa umur kita panjang. Kita harus target sehingga ada pencapaian-pencapaian untuk menuju kesuksesan. Itulah kemenangan yang sungguhnya ya, masuk surga. Baik. Kemudian Allah ingatkan di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah mata. Mata itu suatu barang yang digunakan kemudian
ada waktu usangnya. Itu namanya mata secara bahasa Arab. Mata, sesuatu yang digunakan kemudian ada waktunya usang. Maknanya tidaklah kehidupan dunia hanyalah kesenangan tapi sementara. Kemudian kesenangan yang sementara tersebut menipu. Menipu apa? Menipu seorang sehingga dia lalai. Dia lupa bahwasanya hidupnya cuma sementara. Dia lupa dari tujuan akhirat. Dia lupa bahwasanya kesuksesan yang sungguhnya adalah masuk surga. Dia lupa bahwasanya kemenangan yang hakiki adalah selamat dari neraka masuk surga. Kenapa dia tertipu dengan dunia? Kita semua tertipu dengan dunia. Dunia begitu, kenikmatan cuma sebentar, tidak sempurna, terkontaminasi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Apapun yang kita miliki terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Nikmat apapun seperti itu. Punya harta banyak pun, aduh, khawatir. Nanti kalau ada pesaing bagaimana? Nanti kalau ada force major atau bencana bagaimana? Nanti kalau ternyata ada kris moneter bagaimana? Nanti kalau ditagih petugas pajak bagaimana? Ada kekhawatiran. Tidak ada yang kemudian nyaman-nyaman ya. Ada kekhawatiran. Lihat pesaing lebih berhasil, manusiawi. Ya. Apapun kenikmatan pasti ada kekhawatiran sebentar. Sama punya pasangan hidup pun demikian. Harap-harap cemas. Ya, tidak terluput dari namanya terkontaminasi dengan kesedihan, kemarahan dan kekhawatiran. Dan kenikmatan dunia terkadang menipu. Orang sekarang saya nggak bilang orang, bilang sebagian kita. Lihat satu model baru pengen coba model baru, ngeluarin duit beli, ya pakai gitu-gitu aja, enggak biasa-biasa aja. Setelah kenikmatannya tidak menggebu-gebu lagi setelah dipakai, digunakan sebulan 2 bulan biasa-biasa aja. Sebelum miliki menggebu-gebu. Tapi ada kawan subhanallah ini kisahnya dia datang. Dia nikah sama wanita, dia bilang ya istrinya ini wanita dari mungkin terkenal di Instagram atau apa-apa gitulah. Dia bilang Ustaz biasa-biasa dulu kelihatannya menggebu-gebu. Begitu nikahi sebulan 2 bulan biasa-biasa aja. Kenikmatan dunia memang seperti itu. Seorang pengen punya rumah mewah luas, dia menggebu-gebu beli, pakai ya biasa-biasa aja. Ya. Saya itu tidak menggebu-gebu lagi. Berbeda dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat selalu menggebu-gebu, selalu mempesona. Makanya Allah berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, hum wa azwajuhum." Dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari kiamat kelak, ya. Dalam surga fakihun. Pada hari tersebut fakihun. Fakihun itu selalu terpesona dengan nikmat. Jadi orang penghuni surga dikasih nikmat selalu terpesona. Nikmat tersebut sempurna, tidak terkontaminasi dengan kekurangan apapun dan selalu menyenangkan, Berbeda dengan kenikmatan dunia yang menipu cuma sebentar, kemudian tidak sempurna, penuh dengan kekurangan dan ada limitnya. Setelah itu biasa-biasa aja. Namun kita semua tertipu sehingga kita ingin sesuatu yang baru, waktu kita habis untuk mengejar yang baru, setelah kita nikmati pun biasa-biasa saja. Akhirnya kita tidak mikir akhirat, semuanya terpedaya. Taib, ini ayat yang pertama. Maka Allah ingatkan jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Sudah banyak yang tertipu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ini menjelaskan tentang tidak ada yang tahu kapan umur dia dan umur adalah suatu rahasia yang Allah simpan ya. Sehingga seorang harus tahu bahwasanya setiap saat dia bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebab kematian sangat banyak. Sebab kematian mungkin 1000 sebab kematian. Meninggal karena ketabrak, meninggal karena dibunuh, meninggal karena digarang, meninggal karena dibegal, meninggal karena sakit, meninggal karena macam-macam. Meninggal tuh banyak, sebabnya sangat banyak. Ya. Maka seorang mungkin dalam dunia ini melakukan usaha-usaha untuk
panjang umur, silakan dia lakukan. Tapi jangan dia terlalu pede dengan usahanya tersebut karena dia tidak tahu sebab apa yang buat dia meninggal. Mungkin contohnya, di antara sebab orang panjang umur, jantung sehat. Taib, dia usaha untuk jantung sehat. Dia ini makan hati-hati, kemudian tahu-tahu ketabrak mobil. Iya tidak? Jantung sehat pun tidak bermanfaat. Dia menyangka jantung sehat sebab umur panjang, tapi ternyata dia ketika olahraga terlalu berlebihan akhirnya mati juga. Banyak orang begitu enggak? Banyak ya. Jadi maksud saya, jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Sebab kematian banyak. Kita mungkin selamat dari 5 sebab kematian, masih ada ratusan yang menunggu sebab-sebab yang lain. Dan orang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Ya. Kalau tiba waktunya dia meninggal, maka Allah akan cabut nyawanya. Bahkan kita lihat kejadian satu mobil naik, jalan kemudian kecelakaan, 5 meninggal, 1 selamat. 5 meninggal, 1 selamat. Bahkan corona masuk dalam rumah seorang. Dia mengambil siapa yang dia inginkan, Allah ambil. Ternyata ada yang muda-muda meninggal, yang tua selamat. Ada yang begitu enggak? Ada. Dia memilih siapa yang dia ingin pilih. Tidak ada yang jamin. Binaragawan juga mati. Olahragawan juga mati. Ya bukannya kita enggak olahraga, enggak. Tapi silakan olahraga, itu adalah ikhtiar agar kita sehat dan kita disukai untuk sehat dan kuat. Tapi enggak ada yang jamin umur kita sampai kapan. Nah, kalau umur kita tidak tahu sampai kapan dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan besok dan kita tidak tahu di mana kita meninggal dunia, maka berusaha untuk ingat kematian dan jangan terlalu banyak panjang angan-angan tentang dunia. Angan-angan tidak bisa kita hentikan. Udah punya rumah, pingin lagi punya rumah mewah, pingin lagi usaha yang paling banyak. Tidak akan kita berhentikan, harus kita tata. Tapi panjangkanlah angan-angan untuk di akhirat. Panjangkan angan-angan untuk di akhirat. Dunia angan-angan terlalu banyak ya. Maka potonglah angan-angan tersebut, jangan perpanjang. Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat untuk mencari akhirat. Sebagaimana nasihat orang-orang saleh kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau untuk mencari hari akhirat. Apa yang Allah berikan keahlian atau kelebihan, apakah harta, apakah kecerdasan, gunakan untuk cari akhirat. Jangan angan-angan dunia. Angan dunia capek, kau tidak akan pernah bisa memenuhi angan-anganmu. Karena kau tidak tahu umurmu sampai kapan. Baik, ayat berikutnya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Itulah hakikat manusia. Ajalnya sudah ditentukan. Setiap kita yakin dia punya ajal masing-masing. Dan kita sudah lihat banyak orang yang meninggal di sekeliling kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita benci, orang jauh, orang dekat. Kita melihat manusia berguguran meninggal satu demi satu. Dan kita yakin kita akan juga merasakan hal tersebut. Kalaupun Allah kasih umur panjang, maka hidup yang tidak menyenangkan. Orang umur 80, 90, ya tidak senyaman ketika dia masih umur 40, 30, energik. Kemudian berbicara dengan lantang, daya ingatnya kuat. Sudah umur 70, 80, udah lupa-lupa. Dia ketemu anaknya, dia pikun. Siapa kamu? Anakmu, Pak. Oh, nanti 5 menit lagi, siapa kamu? Pikun. Sudah sholat? Saya sudah sholat belum? Sudah. Nanti tanya lagi, saya sudah sholat belum? Lupa, pikun. Kalau dia susah, malah merepotkan orang. Harus cebok sama orang, dipapas sama orang. Susah. Kalaupun dia umur panjang, dia tidak akan merasakan kehidupan seenergi ketika dia masih muda. Itulah kehidupan manusia. Dan kalau sudah tiba ajalnya, cepat atau lambat, tidak ada yang bisa menunda sedikit pun. Saya kawan cerita ada orang kaya raya, ya, kena COVID. Maka ketika kena COVID, dia datangkan helikopter samping rumahnya. Didatangkan dokter paling top, saya tidak ingin sebut namanya, tapi top di Indonesia. Disiapin di situ. Pokoknya kalau ada apa-apa, terbang langsung ke rumah sakit yang terbaik. Maka dokter itu datang dari Jakarta, kemudian ngurus orang ini. Orang kaya raya. Akhirnya kondisi gawat, akhirnya naik helikopter, di atas meninggal.
Di atas meninggal. Waktunya meninggal. Ada satu kawan lagi di Jakarta. Ketika musim Covid, maka dia sembunyi tidak mau keluar dari rumah sama sekali. Dia selamat. Covid pertama dia selamat. Kemudian Covid kedua, apa namanya Covid kedua? Delta. Dia selamat juga. Selamat. Sudah merasa nyaman. Ketika itu dia mau renovasi rumah. Pas musim Covid ketiga, apa namanya? Omikron. Terus dia pergi ke hotel, kena Omikron, mati. Kalau waktunya mati ya mati. Tidak akan tertunda dengan kekayaan kita, tidak akan tertunda dengan dokter yang ahli, waktunya meninggal maka meninggal. Oleh karenanya, mumpung masih hidup, mumpung masih punya umur, mumpung masih punya duit, maka beramal soleh. Beramal soleh, karena ajal datang, tidak ada yang tahu. Jangan terlalu banyak angan-angan. Ya. Zuhud dengan dunia. Yang kita sudah punya, alhamdulillah. Jangan lagi pingin ini. Betapa banyak orang bangun istana, dia tidak sempat tinggali, meninggal dunia. Mau rumah mewah-mewah, meninggal dunia. Ya. Dia yang bangun, tapi dia tidak sempat menikmatinya. Betapa banyak orang akad nikah, dia belum sempat menggoli istrinya, dia sudah meninggal, meninggal dunia. Jadi kalau dunia ya kita zuhud, jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Sehingga potensi yang kita miliki kita pusatkan untuk akhirat. Kalau kita punya harta banyak, pusatkan untuk akhirat. Bukan berarti kita miskin, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Silakan menikmati, enggak dilarang. Tapi bikin istana di akhirat itu lebih utama. Taib, Allah berfirman selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, maka sungguh mereka lah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Berinfakkanlah dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang kematian, kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ketika datang kematian dia berkata, ya Rabbku, bagaimana kalau kau tunda kematianku meskipun sebentar? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda suatu jiwa, kematiannya tidak akan ditunda jika telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Ayat ini juga menggambarkan tentang penyesalan seorang yang punya potensi untuk beramal saleh namun tidak digunakan ketika dia masih hidup. Dia ingin menggunakan potensi tersebut ketika dia datang ajalnya, maka percuma, tidak bisa lagi. Allah berfirman di awal ayat, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, sungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Harta sering membuat lalai. Harta membuat lalai dari dua sisi. Pertama, lalai dalam rangka mencari harta tersebut, buat kita lalai dari akhirat. Yang kedua, lalai dalam penggunaan harta tersebut. Ini yang membuat orang lalai. Cari harta terus-menerus sampai lalai. Bahwasanya kita ini hidup bukan untuk berfoya-foya. Kemudian ketika sudah punya harta kita lalai karena mengkonsumsi, membelanjakan harta ini terlalu banyak harus kita belanjakan sehingga lalai untuk ingat akhirat. Makanya Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah lalai dari sikap banyak-banyakan. Ya, banyak-banyakan rumah, banyak-banyakan mobil, banyak-banyak perusahaan, banyak-banyakan lalai. Lalai tanpa dikontrol, lalai. Hatta zurtumul maqabir, kalian tidak akan sadar sampai kalian masuk dalam liang lahat. Ya. Makanya Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun." Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah tafakhur bainakum, bangga-banggaan, takatsur, banyak-banyakan. Dia punya seberapa, saya punya segini. Dia punya mobil seberapa, saya punya segini. Ya. Dia punya rumah berapa luas, rumah saya lebih luas. Dia punya istri berapa banyak, istri saya lebih banyak. Dia punya begitu, anak dia berapa, anak saya lebih banyak. Banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan
Ya. Kalau ini cuma murni duniawi percuma. Kecuali dia banyak harta untuk dia infakkan, kecuali dia banyak anak untuk dia didik, oke. Tapi kalau dia sekedar duniawi, maka dia sungguhnya sedang tertipu. Maka harta membuat kita lalai karena cari banyak-banyakan harta. Seandainya seorang lalai karena dia mencari harta untuk memenuhi kebutuhan primer, dia dapat uzur dari Allah. Dia cari harta untuk menafkahi anak istri sehingga waktunya habis, dia dapat pahala. Tapi masalahnya waktu kita habis bukan untuk kebutuhan primer. Waktu kita habis untuk kebutuhan mungkin bukan sekunder, bukan tersier, mungkin yang keempat, yang kelima dan seterusnya yang tidak perlu. Yang tidak perlu. Karena satu saja waktu kita untuk memperbanyak harta, waktu kita habis. Kita aja kalau bangun rumah, dia punya rumah, bangun lagi. Butuh waktu, energi banyak atau tidak? Banyak. Cari tanah aja sampai bisa setahun, 2 tahun, muter sana, muter sini. Kalau memang wajib enggak apa-apa. Tapi kalau enggak wajib, hanya banyak-banyakan rumah. Waktu kita cari tanah, belum nawar-nawar, belum ini. Kita bangun rumah, punya hutang, bangun rumah, kapan ngelunasinya? Kalau tidak perlu, maka habis umur kita. Seandainya waktu kita tadi kita gunakan untuk belajar bahasa Arab, untuk ngaji, untuk baca Quran, tentunya banyak keuntungan yang kita dapatkan. Jadi memang harta ini melalaikan di dua sisi. Pertama mencarinya melalaikan, yang kedua mengkonsumsikannya juga melalaikan. Kalau kita tidak waspada, maka akan buat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak. Anak-anak juga melalaikan, terlalu sayang sama anak-anak sehingga kita akhirnya memenuhi keinginan anak-anak. Terkadang kita terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Siapa yang melakukannya sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi, benar-benar rugi. Harusnya hartanya dia gunakan untuk ketaatan, malah membuat dia lalai dari akhirat. Harusnya anak-anak membuat dia semakin taat dengan mendidik anak-anak tersebut, dia malah lalai, anak-anak membuat dia semakin apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak-anak itu bisa bikin jadi penakut. Anak-anak juga bisa bikin menjadi pelit, Anak-anak bisa membuat orang tuanya keluar dari jalan yang lurus. Makanya ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa melewati seorang anak sedang bermain-main, faqatalah, maka Nabi Khadir bunuh anak ini. Kemudian Nabi Musa protes, dia mengatakan, "Qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Kenapa kau bunuh anak yang tidak punya salah? Sungguh kau melakukan kemungkaran. Kemudian setelah itu Nabi Khadir jelaskan. Beliau berkata, "Fa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma." Adapun anak ini saya bunuh karena perintah Allah. Kenapa? Karena kedua orang tuanya dua orang yang beriman. Ya. Dan kami khawatir anak ini terlalu disayang oleh dua orang tuanya sehingga membuat orang tuanya terjerumus dalam tughyan, bermaksiat, berlebih-lebihan, tughyan. Atau kufron, atau terjerumus dalam apa? Kekufuran gara-gara anak-anak. Jadi anak-anak mungkin membuat seorang terjerumus dalam maksiat, mungkin terjerumus dalam kekufuran, apa kufur besar atau kufur nikmat. Maka aku ingin Allah gantikan buat mereka dengan anak yang lebih sayang dan lebih dekat dengan mereka berdua, lebih soleh. Jadi anak-anak bisa membuat kita terfitnah. Ya. Gara-gara ingin memenuhi keinginan anak-anak, terkadang kita akhirnya makan riba, akhirnya kita hutang riba, atau ternyata kita masuk dalam muamalah yang haram, semua demi anak-anak. Hati-hati. Maka siapa yang melakukannya, sungguh dia merugi. Harusnya harta sarana untuk kita masuk surga, harusnya anak-anak sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari rezeki sebagian yang kami berikan kepada kalian. Allah tidak menyuruh kita infak seluruhnya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, seandainya kau tunda kematianku meskipun sebentar aja, ajalin qarib," yaitu 5 menit, 10 menit. Buat apa? Bukan buat senang-senang lagi, bukan buat main-main, bukan buat berfoya-foya, tetapi fa'as-saddaqa. Aku ingin bersedekah. Tapi wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Kasih 5 menit aja. Kalau dia punya waktu 5 menit, dia langsung buka rekening, ATM banking, kemudian dia kirim. Sana 100 juta, sini 100 juta, sini 1 miliar. 5 menit, dia habiskan uangnya sehabis-habisnya. Tapi 1 menit pun tidak akan dikembalikan. 1 detik pun tidak akan dikembalikan. Selesai. Uang yang dia kumpulkan seluruhnya tidak bisa dia sedekahkan di jalan Allah.
Uang yang dia kumpulkan semuanya akhirnya jadi milik orang lain. Jadi milik orang lain tapi yang dihisap dia, karena dia yang mencarinya, dia yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dinikmati oleh orang lain. Maka ini dalil tentang keutamaan sedekah, karena di antara angan-angan yang diinginkan oleh seorang yang akan meninggal dunia, ingin bisa bersedekah. Tentunya bagi yang punya harta, ingin bisa bersedekah, karena sedekah manfaatnya luar biasa di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita masih hidup. Kalau ada duit, jangan lupa untuk bersedekah. Jalan-jalan sedekah banyak sekali. Maka Allah ingatkan, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'ala ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha detail, Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ya, semua yang kalian lakukan tercatat, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan maupun keburukan semua diketahui Allah secara detail. Ya, sedekah sekecil apapun Allah catat, apalagi yang besar. Kebaikan sekecil apapun Allah catat, apalagi yang besar. Maksiat sekecil apapun Allah catat. Sampai kemarin saya sempat baca hadis tentang seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika seorang ingin melihat makanan, kemudian ditanya, kok ingin makanan ini?" Kata dia bilang, "Saya enggak pingin." Padahal dia dusta. Apakah dicatat sebagai dusta? Kata Nabi, ya dicatat. Kuzaibah, dicatat sebagai dusta kecil. Ditanya, kau suka makanan ini? Enggak. Padahal dia suka. Itu namanya bohong atau tidak? Bohong, tapi bohong kecil. Bohong kecil. Artinya pencatatan malaikat dengan detail. Bohong kecil, bohong sedang, bohong besar, super bohong, semuanya dicatat. Karena Allah khabir, Allah Maha mengetahui. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang menundukkan pandangan, kata Allah Subhanahu wa taala, Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha khabir tentang apa yang mereka kerjakan. Allah Maha khabir. Yaitu lirikan mata mereka sedikit saja Allah tahu secara detail. Allah tahu secara detail lirikan mata. Ya. Jangan disangka ketika sebentar Allah tidak catat, Allah catat. Sebelum kau mengedipkan matamu, sebelum kau malingkan pandanganmu, sudah tercatat oleh malaikat. Karena Allah khabir, Allah tahu dengan detail pandangan kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu, sedekah, tercatat. Karena Allah khabir dengan apa yang kalian lakukan. Maka ini motivasi kita untuk beramal soleh. Sekecil apapun, kita enggak tahu mana yang diberkahi oleh Allah sebagai sebab masuk surga. Dan waspada dengan maksiat, kita enggak tahu mana yang membuat Allah murka, bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Kemudian firman Allah berikutnya, Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka dia berkata, orang ini berkata, rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku melakukan amal saleh yang sudah aku tinggalkan ketika di masa hidupku. Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang dia ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Jika telah ditiupkan sangkakala, itu hari kebangkitan, maka tidak ada nasab di antara mereka, tidak ada saling tolong-menolong. Wala yatasaalun, mereka tidak akan saling bertanya-tanya di antara mereka, mereka saling kabur di antara mereka. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang ketika di akhirat ditimbang, timbangan kebajikannya lebih berat, maka mereka adalah yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebajikannya, lebih berat timbangan keburukannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka dihantam oleh api neraka sehingga wajah mereka kemudian menjadi rusak. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Terus Allah berfirman sampai firman Allah, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup di atas muka bumi? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Fas'alil adin. Coba tanyakan kepada orang yang benar-benar menghitung. Qala illa labithtum illa qalila. Kalian hanya tinggal sebentar di atas muka bumi. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian benar mengetahui. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian dengan sia-sia tanpa tujuan, hanya main-main saja? Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat panjang dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Coba kita mencoba untuk mentadaburi ayat ini, ya. Tapi Allah buka firman-Nya
dengan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Di sini orang ini berkata kepada Allah dengan menggunakan lafal jamak, kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua apa? Jamak, itu kalian, ya. Padahal Allah esa kan, bukan kata ganti orang kedua tunggal, engkau, tapi dikatakan sini apa? Kalian. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab sebagai bentuk penghormatan kepada yang diajak berbicara. Seperti kita bicara sama satu orang, kita bilang antum. Harusnya anta secara bahasa, tapi kita bisa menggunakan apaan? Antum. Dan ini dalam bahasa Arab banyak. Contohnya ini, dalam ayat ini. Penghuni neraka berkata kepada Allah dengan kalimat antum. Qala rabbirji'un, yaitu antum kembalikan aku, yaitu engkau ya Allah kembalikan aku. Padahal Allah satu tapi digunakan dengan kalimat apa? Banyak. Demikian juga kalau kita menghormati seorang wanita meskipun dia sendirian, kita tidak bilang antuna, kita bilang antum. Kita bilang antum. Disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, di antara bentuk penghormatan kepada wanita, kalau satu orang kita gunakan kata apa? Antum, bukan antuna. Padahal kan wanita kalau satu anti, ya enggak? Enggak ngerti bahasa Arab antum, saya lupa. Wanita satu kalau kata ganti orang kedua namanya anti. Kalau dua antuma, kalau banyak antunna. Nah, kalau kita ingin memberi penghormatan kepada seorang wanita, kita rubah dari kata ganti orang satu menjadi kata ganti orang kedua tunggal menjadi kata orang ganti kedua jamak. Harusnya kan anti jadi antuna, tetapi dalam bahasa Arab kalau laki-laki maupun perempuan sama saja digunakan apaan? Antum. Makanya Nabi SAW ketika turun dari Gua Hira kemudian ketakutan, maka dia berkata kepada Khadijah, dan Khadijah sendirian. Dia berkata, zammiluni, selimuti aku, selimuti. Ini menggunakan kata antum, yaitu antum zammiluni. Padahal Khadijah wanita satu. Tapi Nabi menggunakan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada istrinya, maka dia gunakan antum, zammiluni. Demikian dalam riwayat yang lain mengatakan, wa subbu alayya bima'in barid. Subbu sama, antum tuangkan air dingin kepada tubuhku biar aku tenang. Jadi ini rabbirji'un, yaitu dia sedang berbicara kepada Allah dengan kata ganti orang kedua jamak, padahal Allah esa. Ini metode dalam bahasa Arab. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya. Buat apa? La'alli a'malu salihan fimma tarakt. Aku ingin beramal soleh pada hal-hal yang pernah aku tinggalkan. Dulu aku tidak ini. Sekarang aku ingin lakukan, kembalikan aku. Namun ini semua kedustaan. Dalam ayat yang Allah mengatakan, falau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan melakukan perbuatan yang sama dan sungguhnya mereka hanya pendusta. Maka sekarang dia menyesal. Dia bilang dulu saya tidak sholat, dulu saya tidak bersedekah, dulu saya tidak ini. Kembalikan. Saya ingin melakukan amal soleh yang dulu tidak saya lakukan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Yaitu tidak mungkin dikembalikan. Mustahil. Satu detik pun tidak akan dikembalikan. Dan bagaimana mau dikembalikan di akhirat kelak? Dunia sudah dihancurkan oleh Allah. Bagaimana mau dikembalikan? Mustahil. Kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanya angan-angan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah perkataan yang diucapkan. Sini dua pendapat di kalangan ahli tafsir yang mengatakan kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah perkataan sekali-sekali tidak adalah perkataan yang diucapkan oleh Allah. Itu Allah telah memutuskan sekali-sekali tidak. Itu tidak bakalan dikembalikan. Jadi percuma. Percuma barang tidak akan dikembalikan. Dunia pun sudah hancur. Pendapat kedua, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkannya namun tidak diwujudkannya. Artinya kalau dikembalikan dia akan maksiat lagi, percuma, hanya asal ngomong, hanya omong doang. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah omong doang dari penghuni neraka ini. Bilang kalau saya dikembalikan saya beramal soleh. Omong kosong. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik dia ada alam barzakh yang panjang sampai hari kebangkitan. Alam barzakh sampai hari kebangkitan. Seorang kalau meninggal masuk di mana? Alam apa? Alam barzakh. Kemudian dia menunggu. Dan di alam barzakh dia cuma dua kemungkinan, nikmat kubur atau azab kubur. Setelah itu Allah sebutkan tentang hari kebangkitan. Fa idza nufikha fis suri, ketika ditiupkan di sangkakala. Ini maksudnya tiupan kedua, karena tiupan pertama hari kiamat, tiupan kedua hari kebangkitan. Dikuatkan dengan qiraah fa idza nufikha fis suwari, dalam qiraah yang lain ketika ditiupkan kepada jasad-jasad. Maksudnya ditiupkan ruh kepada jasad, dikembalikan ruh kepada jasad. Ya.
Fa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dikumpulkan. Ada yang mengatakan dikumpulkan dengan jasadnya. Jiwa tadi yang sudah ditahan oleh Allah dalam alam barzakh, jasad sudah hancur, jasad dikembalikan, kemudian jiwa-jiwa ditempelkan lagi kepada jasad-jasad. Itu hari kebangkitan. Ketika ditiupkan sangkakala, itu hari kebangkitan, fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalu, maka tidak ada lagi hubungan nasab pada hari itu. Ayah lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, kawan lari dari temannya, ya, kemudian saudara lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, istri lari dari, begitu, tidak ada hubungan nasab, semua kabur. Karena masing-masing likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan dosanya masing-masing. Dia takut kalau ketemu orang, mau dua hal yang dia takutkan. Pertama, takut diminta tolong, kedua takut diminta pertanggungjawaban. Dia kabur. Ngapain saya ketemu orang? Kalau bisa ketemu kenal orang, saya kabur. Kenapa? Kalau saya ketemu orang ini, dua kemungkinan. Kalau saya pernah punya hutang sama dia, saya pernah punya hak yang kewajiban yang saya tidak tunaikan, dia akan nuntut. Tapi kalau tidak, saya tidak mau diminta tolong karena saya juga dalam kondisi apa? Susah. Maka terputus nasab-nasab ketika itu dan tidak ada saling tanya menanya. Dalam ayat yang lain, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman bertanya kepada teman dekatnya. Semua masing-masing sibuk, ya. Ini kondisi sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan, ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan seperti yang terjadi ketika peristiwa Terowongan Mina. Terowongan Mina ketika terjadi gas atau apa sehingga orang-orang di Terowongan Mina pada ketakutan sampai mereka kabur, baju-baju mereka terbuka, kain-kain mereka terbuka, dan mereka tidak peduli. Dan mereka tidak peduli. Ya. Sama saya pernah ketemu juga ada kawan yang pernah, pas kebetulan saya dari Aceh, kemudian dicerita tentang tsunami, dia mengalaminya. Dia bilang semua baju kelepas. Kita ketemu tidak berpakaian sama yang, tapi kita tidak pikir itu sama sekali. Ya, karena perkara sangat apa? Dahsyat. Di dunia saja ada seperti itu. Ya, apalagi ketika di akhirat. Maka kondisi adalah masing-masing pada hari kiamat, wala yatasaalun, tidak saling bertanya. Setelah itu Allah menyebutkan, faman thaqulat mawazinu, siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat, maka mereka itulah yang beruntung. Mereka yang berhasil, mereka yang menang, mereka yang sukses. Sebaliknya siapa yang timbangan kebajikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, timbangan kebajikannya ringan, timbangan keburukannya berat, maka mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Merugikan diri mereka sendiri. Ya, diri mereka rugikan sehingga masuk neraka, tidak mendapatkan surga. Allah mengatakan dengan mereka merugikan diri mereka sendiri. Ya. Harusnya mereka bisa untung banyak-banyak ketika di dunia, amal sedikit pahala besar, mereka bikin rugi. Ada yang mengatakan demikian. Ini misalkan seperti orang berdagang. Ada kesempatan untuk dapat untung banyak, dia tidak lakukan. Akhirnya dia rugi. Bukan untung, malah rugi. Di dunia kalau kau beramal soleh sedikit, Allah akan beri ganjaran yang sangat besar. Karena Allah Asy-Syakur, Maha pemberi pembalasan yang jauh lebih besar daripada amal seorang hamba. Tapi ketika kau di dunia, ternyata kau tidak memanfaatkan hal tersebut. Sehingga akhirnya kau malah rugi dan merugikan dirimu, sehingga dirimu masuk neraka Jahannam. Fi Jahannam khalidun, maka mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu masuk neraka waktu yang panjang, ya, enggak tahu berapa lama, sangat panjang, ya. Enggak ada, ya. Enggak ada neraka sebentar-sebentar, ngeri, ya. Kemudian Allah berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar oleh api sehingga mereka menjadi kalihun. Kalihun, kalih dalam bahasa Arab itu seperti kalau ada tungku, kita masukkan misalnya punya kambing, kita bakar muka kambing di api. Ketika bakar muka kambing di api kan mulai kebuka giginya, ya enggak? Mulai kebakar, bibirnya mulai dower, mulai lembek, mulai kemunggur karena kena api kan. Mulai kelihatan, itu namanya kalih dalam bahasa Arab. Ibarat wajah dihantam oleh api. Kita enggak usah di akhirat. Di dunia aja kalau kita pergi ke rumah sakit bagian luka bakar, lihat orang baru terbakar beberapa detik aja sudah ngeri, sudah luka ini, sudah ini kelihatan seperti warna tanah, ya, becek, ya. Ada yang putih, ada yang kelihatan ngeri. Itu luka bakar sedikit, cuma beberapa detik kena api. Gimana lagi dengan api neraka, ya. Maka kalihun yaitu wajah mereka dibakar sehingga mulai bibir mereka mulai mundur ke belakang, mulai kelihatan gusinya, kelihatan giginya, kelihatan rahangnya, kelihatan seperti itu mereka dibakar. Maka kemudian Allah berkata, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah telah dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami,
namun kalian mendustakan. Sampai akhirnya Allah berfirman, kam labithtum fil ardi adada sin. Berapa sih lama kalian tinggal di atas muka bumi? Mereka berkata, kami tinggal hanya sehari atau sebagian hari. Jadi ini hakikat untuk menggambarkan dunia itu cuma sebentar. Dibandingkan dengan hari akhirat, dunia itu cuma 1 hari atau setengah hari. Azan dulu. Taib, di sini ditanyakan kepada para penghuni neraka jahanam, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahunkah kalian tinggal di atas muka bumi? Maka mereka mengatakan, qalu labisna yauman aw ba'dha yaum, kami tinggal hanya sehari atau setengah hari. Karena ada yang mengatakan karena kedahsyatan yang mereka lihat. Ternyata akhirat sangat panjang. Sehingga waktu yang mereka jalani di atas muka bumi mungkin 60 tahun, 70 tahun seperti cuma sehari, ya. Sa'atam minan nahar, ada yang mengatakan sa'atam min nahar, cuma sebentar aja. Cuma sebentar, ya. Asyiyatan au duhaha, cuma sore atau cuma waktu duha, sebentar. Dan ini hakikat kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kehidupan kita ini cuma sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tanpa batas, yang tanpa batas, ya. Oleh karenanya seorang waspada, ya. Hidup dia di dunia cuma sebentar ini, tapi setiap detik punya pengaruh tentang bagaimana level dia di akhirat kelak. Setiap detik yang dia lewati punya pengaruh terhadap level dia di akhirat, ya. Maka dia waspada. Maka Allah berfirman di sini, qala illa bithtum, kata mereka, fas'alil adin, coba tanyakan kepada orang yang benar-benar menghitung. Qala illa bithtum illa qalila, tidaklah kalian tinggal kecuali hanya sebentar, lau kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian Allah mengatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apa kalian menyangka kalian kami ciptakan hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan, wa annakum ilaina la turja'un, dan kepada kalian tidak kembali kepadaku, kepada kami. Inilah yang membuat seorang lalai dari beramal soleh, dia merasa tidak dikembalikan kepada Allah. Kapan seorang merasa dikembalikan kepada Allah, maka dan ingat apa tujuan dia hidup, tentu dia akan serius dalam menjalani kehidupan. Kuncinya ngerti tujuan kita diciptakan apa. Yang kedua, sadar bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.